Pemirsa, pernyataan Deddy Mulyadi soal gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta direspon tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi. 10 juta per kakak. Ente tanya dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Menurutnya, jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Deddy Mulyadi ini sebenarnya sama dengan Akram, punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitungan. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Sementara beliau kan menggaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah itu. Nanti bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga sampai salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini, dan sama niatnya sama Mas Pram untuk menjaga warga. Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berkomitmen memberantas premanisme, terutama yang berkedok ormas dan kerap meresahkan masyarakat. Pasukan Satpol PP juga akan dikerahkan untuk mengatasi premanisme. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan memberantas premanisme berkedok ormas yang kerap meresahkan masyarakat. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut akan mengerahkan Satpol PP untuk menuntaskan premanisme. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti ya. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto juga menyatakan akan menindak tegas segala bentuk premanisme. Anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba
mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut-atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sebagai bagian dari penertiban, aparat juga telah menurunkan ratusan bendera dan 2 spanduk ormas dalam operasi Brantas Jaya 2025 di Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Waisak dirayakan oleh umat Buddha di Vihara Dhamma Cakra Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Prosesi ibadah dimulai pada pukul 9 pagi, ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Kemudian bhikkhu sangha memasuki tempat ibadah, membacakan sabda Buddha serta memimpin doa. Umat Buddha yang mayoritas datang bersama dengan keluarga pun berdoa dan bermeditasi. Tercatat ada 6.000 umat Buddha yang beribadah di Vihara Dhamma Cakra Jaya ini. Di tahun ini Waisak mengusung tema kebijaksanaan sebagai dasar keluhuran bangsa. Sementara ribuan umat Buddha berkumpul di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah menunggu prosesi suci detik-detik Waisak. Ribuan umat Buddha dan masyarakat umum berkumpul menantikan prosesi detik-detik Waisak 2025. Rangkaian prosesi utama akan diisi dengan pembacaan doa meditasi. Selain itu, pelepasan ribuan lampion Waisak juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Buddha. Pelepasan lampion menjadi simbol kesediaan umat Buddha dalam menyalakan cahaya perdamaian. Rencananya momen puncak Waisak akan berlangsung pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Waisak Nasional 2025 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, wujudkan perdamaian dunia. Tema ini mengajak umat Buddha dan masyarakat umum untuk merefleksikan pentingnya kedamaian batin sebagai pondasi perdamaian dunia. Dia sama 9. Baik, kita akan tahan dulu. Panas, Bapak Ibu. Cahaya lampu utama selatan, Lupitni. Kami untuk dapat mungkin jadi bahagia dunia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri perayaan Waisak di Vihara Ekayana Arama, Jakarta. Dalam momen ini, Menak pun menyerukan pesan toleransi dan kebersamaan dalam kebinekaan. Suasana hikmat terlihat di Vihara Ekayana Arama saat ratusan umat Buddha mengikuti rangkaian peringatan Hari Suci Waisak 2569 Buddhist Era. Tema perayaan tahun ini adalah untuk hidup bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita mengembangkan cinta kasih, meningkatkan kesabaran, dan menguatkan ketabahan. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengapresiasi peran umat Buddha dalam membina kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Ia menegaskan Waisak bukan hanya momen keagamaan, tetapi juga simbol kebersamaan nasional dalam merawat perdamaian. Pemerintah DKI juga memperkuat dialog antar umat beragama melalui program-program kerukunan yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan generasi muda. Tidak ada artinya kita mengikuti upacara seperti ini, agama apapun. Ritualnya sangat bagus, tapi kalau kita tidak mampu menciptakan, melahirkan energi positif dalam diri kita yang bisa dinikmati oleh orang lain, apapun dan siapapun orang lain itu. Karena kalau orang sudah bersih batin dan pikirannya, nggak ada lagi orang lain. There is no others. Selama kita masih menganggap ada orang lain, maka orang itu belum mencapai puncak pencarian keagamaan. Peringatan Waisak tahun ini dijadikan momen untuk merefleksikan makna kehidupan membangun solidaritas dan menyebarkan nilai-nilai kebijaksanaan Buddha di tengah masyarakat modern.
Para umat juga mengikuti rangkaian puja bakti, meditasi, dan pemberkahan air suci dengan tertib dan damai. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan.